Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Senang banget sobat, tentunya kami dapat kembali menyapa sobat di hari ini. Dan seperti biasa kami sudah mengundang satu tamu di podcast Punya Kita yang nanti akan berbincang, memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak ilmunya untuk kita semua. So, untuk sobat dimanapun berada, pastinya harus terus pantengi program podcast Punya Kita sampai akhir supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Nah, kali ini saya sudah mengundang, ini ada salah seorang pelatih ya, bukan pelatih Zumba, bukan. Bukan pelatih senam, bukan. Tapi beliau ini adalah seorang coach ataupun pelatih dari UMKM. Nah, kira-kira kiprahnya ini seperti apa untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi? Langsung saja kita berkenalan dengan tamu kita hari ini. Kita sudah bersama abang kita, Muhammad Nur Lubis. Enak banget reasonnya bang ya, luar biasa. Kayak di panggung gitu ya, kayak di panggung gede. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Lubis tadi dari mana bang? Ya memang sengaja sudah terjadwal ke sini ya. Dari rumah lah. Langsung dari rumah ke sini ya bang ya, langsung gercep ya. Satu kali gas nyampe. Tapi kalau ngomongin nama ya, Bang Nur ini kan punya marga di belakangnya ya, Lubis betul, ya. Iya. Berarti Bang Nur ini orang Jawa loh. Sekali ya. Betul sekali. Bukan ya. Malah dibetulin lagi. Jangan-jangan orang rumahnya orang Jawa gitu. Jawa, betul sekali salahnya katanya. Orang Sumatera Utara ya bang ya? Ya Sumatera Utara. Oh luar biasa. Biasa kalau orang Sumatera Utara ini nggak jauh-jauh ya, jauh-jauh ada kebun gitu ya. Luar biasa. Tapi saya pengen tahu juga nih bang, mungkin dari background abang. Tadi kan saya udah sebutin, ya, abang seorang pelatih UMKM. Nah sebelum kita nanti bahas bagaimana kiprah abang sebagai pelatih UMKM, saya pengen tahu dulu nih bang, kesehariannya abang Lubis itu seperti apa? Oke ya, terima kasih. Wah ini senang juga nih diundang di podcast di TPR ini ya. Siap. Ini udah berapa kali kita TPR bang? Kamu ini baru 2 kali. Baru 2 kali, siap. Nanti akan ada yang ketiga sampai 100 bang ya. Siap. Jadi memang background kita memang pemberdayaan ya sebenarnya, pelatih juga gitu kan. Memang dari Sumatera Utara itu asal saja. Besar di Bungo, lahir di Bungo, besar di Bungo, sekolah di Bungo. Jambi. Kegiatan UMKM ini terlalu tinggi ya kalau disebut pelatih UMKM itu kan. Oh, jadi ini apa bang? Gini, pelatih spesifiknya gini, melatih gula merah dari sawit untuk pelaku UMKM. Oke, siap. Nah, berarti kan pelatih juga dong. Ya, bener juga lah pelatih. Tapi bukan pelatih Zumba kan. Sebenarnya itu memang beberapa produk dan inovasi produk juga, baik turunan dari batang sawit lah ya. Background kita memang dari dulunya itu ya ingin menciptakan suatu peluang-peluang daripada produk-produk limbah lah. Terutama yang kita tekunin itu ya sawit. Sawit ini tidak banyak pemerhatinya, baik dari UMKM yang kita lihat sendiri kan tidak ada yang mengelola semaksimal mungkin tentang sawit. Sekarang masih palingan lidi untuk piring, kemudian daun sekarang udah ada juga kita untuk anyaman. Seperti itu. Mungkin lebih luasnya lagi kalau corporate itu biasanya biogas gitu ya. Iya, biogas. Tapi itu kan untuk perusahaan industri kan lebih gede lagi. Lebih gede. Tapi bagaimana limbah dari sawit ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat bisa mengelolanya menjadi produk kreatif dan inovatif sehingga pertumbuhan ekonomi juga ada di situ. Betul sekali. Semua kan orang makan gula ya. Betul. Pasti penggiat pengonsumsi gula juga. Tapi nggak maniak banget ya. Kelihatan manis ya. 2 juta rupiah. Ya betul sih. Kalau nggak jauh-jauh biasanya keseharian ataupun lifestyle itu nggak jauh-jauh dari gula ya. Nah mulai dari sekarang tuh memang banyak pilihan gula tergantung selera dari pemakai. Mau yang gula seperti apa? Mau gula yang jahat atau gula yang sehat gitu. Benar sekarang kan? Betul kan bang? Betul sekali. Karena kadar seperti gula industri ya, mungkin kadar gula yang tinggi. Untung sekarang ini kan banyak orang sudah memperhatikan kondisi kesehatan ya. Dulu mungkin karena tidak begitu banyak pemahaman, apalagi digitalisasi sekarang ini. Lagi sekarang sudah banyak tampil-tampil teknologi baru. Informasi mau dari TV, ada lagi podcast kan. Betul. Lagi tren-trennya sekarang. Lagi hype banget ya. Jadi semua informasi bisa didapat ya. Dari kalangan menengah sampai dengan
kalangan tua gitu. Jadi mudah dapat informasi ya Bang ya. Sekarang. Tergantung bagaimana kita dapat menyerap informasi tadi dengan sebaik mungkin. Benar. Literasinya juga memang harus benar-benar dipahami banget ya. Dipahami. Terutama untuk kesehatan. Balik lagi ke gula ya. Gula, dan- Jangan konsumsi gula itu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Bang. Berarti Abang nih kesehariannya berarti memang fokusnya adalah memberikan pemberdayaan. pelatihan ataupun pemberdayaan Tentang gula. UMKM. Ya, betul Oke. sekali. Nah, kita ngomongin masalah sawit. Berarti Abang setiap hari mungkin lingkungannya itu ada di kebun sawit atau gimana Bang? Sehingga Abang terpikir nih, sawit tiba-tiba bisa berubah menjadi gula gitu. Oh ya, mungkin kalau dilihat warna kan sudah ada. Hitam-hitam ini kan Mau lihat warna atau dompet nih? Biasanya ada dua nih. pakai warna dengan gula. Atau ada dengan Sebentar, kalau dompet warnanya gula, warna apa ini? Emang betul. Sebenarnya kita mencintai apa ya, di daerah hampir semua daerah lah ya, petani sawit itu sudah ada di mana-mana. Kemudian penggiat perkebunan saja baru yang muncul gitu kan, karena selalu limbah tersebut kita lihat masih ditumbang, dibuang, ditumbang kemudian dibuang. Kenapa tidak Kayak sia-sia aja gitu Bang ya. sia-sia? Kenapa kita tidak olah? Nah, kita juga berkumpul di komunitas-komunitas juga terkait selalu inovasi terhadap produk-produk terutama gula ini tadi. Memang ada lemahnya mengenai ya batang tadi ya. Semuanya kita menggunakan pohon yang sudah ditumbang. Oh, berarti bukan pohon yang masih berdiri kokoh gitu, enggak ya. Masih bisa dimanfaatkan. Makanya dikatakan limbah tadi ya. Hanya dikatakan limbah. Tetapi hasilnya sangat-sangat spektakuler ya. Kalau dalam arti kita mengelola hari ini dengan penggiat dan pengrajin yang ada di Jambi ini, di Sungai Bahar, di Sengeti juga, di Tebo ada juga, di Merlung juga pernah kita coba. Itu satu batang sawit itu menghasilkan 30 kilo hampir sampai 70 kilo 50 sampai 70 kilo gula jadi. Oh, gula jadi. Satu pohon sawit. Pohon sawit. Oh, Kalau harga 10.000 berarti satu batang sawit kita bisa hargakan, satu batang sawit 500.000. lumayan ya. Lumayan kan. Terus untuk biaya masyarakat yang sudah menumbang kan tentu kan ada kontribusi di situ. Iya. Nah, jadi dia tidak perlu menumbang itu, dia berpikir apa sih kami dapat apa untuk menopang kehidupan kami menjelang buah panen 3 tahun lagi nunggu. Setidaknya dari ini bisa. Kemudian kalau ini komunitasnya ini banyak, ketahanan pangan yang program sekarang lagi digalakkan kan, ketahanan pangan dari segi sektor pangan. Kenapa kita tidak memanfaatkan gula ini? Kaget kan? Iya, nggak kebayang sih karena salah satu penghasil sawit di Indonesia kan ada juga di Jambi gitu. Ya, di Jambi. Kalau misalnya kita bayangkan satu pohon aja itu 50 sampai 70 kilo. Itu baru satu pohon kan ya? Itu mungkin baru satu daerah, baru satu desa lah bisa dikatakan ya. Ini Jambi ada 11 kabupaten kota loh. Iya, kalau tahun ini kan disebut itu 14.000 hektar loh. 14.000 hektar itu berapa batang sawit ya? Hampir 1.400.000. Kalau kita rata-rata 100 batang ya satu Banyak hektarnya. juga ya. Kalau tanam sawit kan 135, ada yang 144. Ya kita rata-rata aja 100 batang satu hektarnya yang kita bisa olah menjadi gula. 1.400.000. Lumayan juga ya. Makin sejahtera nih. Kalau misalnya memang benar-benar Kalau ini kompak ya. kompak ya. Ya, kalau kompak. Semua memang benar-benar mengelola ini gitu. Semua memang betul setuju dan bersama ya dalam hal mengelola ini. Oke. Buktinya nyatanya sudah hampir 5 tahun kegiatan, tapi kan kita mandiri sekarang, tidak mengikuti program yang pemerintah ini kan tumbang, diciping, dicincang, sehingga kita tidak bisa mengelola gula. Mengelola gula ini spesifik sekali, dia tidak boleh dicincang batangnya. Makanya disadap nira ujungnya, maka menghasilkanlah nira tiap hari selama 45 hari. Nah, cuman lesu kalau pemerintah mengatakan, waduh gini gimana dengan program kami tumbang ciping. Nah, inilah peran kita pemerintah bersama stakeholder yang ada, bagaimana nih sama-sama kita meninjau lagi terkait strategi untuk
program itu. Bisa nggak dialihkan, jangan disinjang dulu, diberikan kepada masyarakat setempat untuk mengelola batangnya dulu, biar bermanfaat. Berarti ini bisa menjadi suatu peluang juga bagi masyarakat, sangat. Apalagi kalau memang benar-benar disupport sama pemerintah tadi. Ya. Jadi program-program yang cincang batang tadi nggak dilakukan lagi, tetapi diserahkan. Dialihkan. Dialihkan pengelolaannya. Tapi kalau seandainya nih, kan banyak tuh ya pohon sawit apalagi yang punya pemerintah gitu ya, yang dikelola yang program pemerintah gitu. Tapi siap nggak masyarakatnya untuk kelola ini gitu? Hari ini kita masih kekurangan loh kekurangan batang sawit. Kenapa? Kalau mandiri kan musiman ya. Kalau dia batang sawitnya masih berproduktif, nggak mungkin ditumbang. Pasti kan kita mencari-cari memang batang-batang sawit yang kebunnya sudah nggak dirawat, nggak terawat lagi. Ya nanti mungkin ada program replanting gitu ya. Program replanting, tapi program replanting sekarang yang dikelola pemerintah harus ditumbang dan dicincang langsung. Itu saja sih sebenarnya, sedikit saja itu. Kalau yang sedikit itu diatur seperti tumbang, habis itu dikasih waktu 45 hari untuk mengelolanya. Habis itu batangnya mau dicincang, mau dikemanakan, itu kan bisa juga. Sebenarnya juga tidak mempengaruhi secara langsung, cuman dampak-dampaknya masih kita riset ya, apakah hama dan lain-lain ya, kita belum sejauh itu. Namun kami yang melatih hingga hari ini tidak rumit loh. Saya yakin kalau kita demokan di TPRI ini mungkin mau jadi pelatih gula semua. Iya, harusnya tadi bawa kompor gitu, bawa wajan gitu, supaya nanti kita bisa langsung praktekkan. Tidak rumit ya bang. Seperti kita masak santan ngambil minyaknya seperti itu. Jadi prosesnya gimana? Bisa diceritain biar sobat podcast nih bisa ngebayangin nih untuk membuat gula sawit ini yang abang bilang tidak rumit dan gampang. Siapa tahu yang di rumah punya pohon sawit yang memang sudah itu mau dicoba kan bisa. Tapi nggak apa-apa kan di-share ilmunya? Nggak apa-apa. Memang tugas kita melatih. Nah gimana bang? Memberikan ilmu bagi masyarakat biar bisa lebih baik juga. Pertama ya memang tumbang pohonnya. Habis itu. Tapi jangan sengaja ditumbangin ya. Kalau lagi produktif jangan. Kalau produktif jangan gitu. Nanti habis pula pohon. Kalau bisa memang udah nggak produktif lagi, yang mungkin usianya udah tua ya. Udah 20 atau 30. Kalau diegrek udah susah manen. Siap. Kemudian ditumbang, habis itu dikupas pelepah ujungnya itu menonjolkan umbut. Nah, jadi umbutnya itu kan ada umbut sawit itu, maka dia rebah posisi baring seperti ini. Maka di umbutnya inilah kita iris, kita sisakan 1 meter untuk dipotong, diiris setiap hari. Kita tampung pakai ember air niranya antara 12 ke 12. Jadi 12 jam per 12 jam. Panen dia, habis itu diambil, ya tinggal masukin ke wajan. Wajan besar. Nggak ada proses apa-apa lagi. Nggak ada proses apa-apa lagi. Nah, kan berarti untuk dalam satu pohon, ketika memang pohon itu mau diberes gitu, itu berapa lama sampai semua niranya itu terambil gitu? Iya, kalau tiap hari pengerjaan itu per 12 jam panen, kita deres jam 6 pagi, jam 6 sore ambil air niranya. Itu masih ada lagi? Masih ada, deres lagi besok, ambil lagi selama 45 hari maksimal. 45 hari dalam satu pohon? Dalam satu pohon. Satu hari biasanya berapa kilo? Antara 6 sampai dengan 10 liter sekali panen ya. Untuk menghasilkan gula ini antara 7 atau 8 liter nira sawit menghasilkan 1 kilo gula. Nah ini tinggal dituang di dalam tungku. Wajan besar. Siapkan api. Kemudian tinggal kita menunggu ngaduk sampai airnya menyusut. Baru dia ada endapan gula muncul, baru kita cetak. Nggak ada tambahan apapun? Nggak ada tambahan apapun, nggak ada. Cuman ada sedikit air, nggak ada juga? Nggak ada. Kalau justru kita mengeringkan air dong. Siapa tahu kan? Siapa tahu ditambah air supaya ada zat-zat apa gitu. Enggak ya? Dia tetap kita sekarang kita mengelolanya ada 3 versi. Satu, kita ada konsumen itu dia menginginkan agak manis, karena ini kan manisnya ini beda ya, manis-manis. Ada yang menginginkan manis dicampur dengan gula
rafinasi atau gula putih. Oke. Oh, ada yang request kayak gitu. Request. Oh. Kemudian ada yang request biar agak awet tahan lama. Mungkin di pola masaknya. Pola masaknya agak dilamain lagi gitu. Dilamain agak teknik masaknya lah ya. Jangan sampai terlalu gosong. Hitam ya kalau terlalu gosong kan. Ya agak sedang-sedang gitu. Berarti yang memang bener-bener golden brown itu kayak gini ya. Iya. Golden brown nggak tuh udah kayak goreng ya. Selama 4 jam kita masak satu koncah atau satu wajan besar itu ukuran 70 atau 100 liter untuk 4 jam. 4 jam. 4 jam kita masak gulanya. Oke. Itulah perbandingan gulanya tadi 8 liter 1 kilo gula. Berarti kalau dia 100 anggap 100 liter berarti sekitar 10 kilo gula. Nah, 10 kilo gula. Cuman sekarang nih kan ya ini sedikit-sedikit rawan main ini nih, karena apa? Niranya jadi tua pula kadang di Tapi nira sawit emang bisa jadi tua juga. lah. Sampai semua nira. Oh iya ya. Saya nggak pernah tahu soal itu. Saya tahu cuma yang dari pohon itu kelapa biasa ya. Semua nira bisa. Cuman kan setiap ada usaha tentu kan ada dampak negatif maupun dampak positif. Iya. Semua ada usaha, ada kendala, ada juga dengan hasil yang dicapai. Cuman itu tidak signifikan lah di lapangan. Itu masih bisa kita atasi. Kemudian turunan sawit yang kami lagi lakukan ini dia bisa jadi alkohol, bisa jadi bioetanol dari niranya tadi. Nah, berarti kami bisa itu. Tapi kalau untuk menspesifikasikannya, ini cocoknya untuk gula, ini cocoknya untuk alkohol, ini cocoknya untuk etanol, itu gimana? Enggak, dia dari nira itu tergantung. Tergantung pengolahannya lagi. Gitu. Nira ini kita mau buat gula, jadi gula. Kita mau buat alkohol, kita suling jadi alkohol. Kalau kita buat bioetanol, kita suling jadi bioetanol. Berarti tergantung proses ya? Tergantung prosesnya. Kita mau buat apa ini nira ini? Nah, kan banyak kan turunannya. Iya. Saya pikir tadi cuma bisa dibuat ini saja, ternyata banyak ya. Makanya. Tapi yang kayak alkohol dan etanol itu juga diajarkan dan diproduksi juga. Enggak. Sekarang itu siapa tahu jadi sub ini kan, sub usaha gitu kan, bermanfaat juga. Sebenarnya iya, cuman kan legalitas terkait izin-izinnya Oke. terkait alkohol, bioetanol. Cuman kita mengerti dan tahu cara pembuatan itu. Nah, inilah background kami selaku melatih dan memberdayakan bahwasanya pemanfaatan limbah tadi. Dalam hal ini juga kita tergabung juga di Rumah Kreatif Nekno. Nah, di Rumah Kreatif Nekno pimpinannya Ibu Irina Sapitri. Nah, di sini komunitas-komunitas penggiat UMKM juga kita kumpulkan, rangkul, mau sektor apa, mau kriya, mau kuliner, mau tentang musik, mau tentang apa, ada semua di situ. Iya, kalau musik nanti bisa lah ciptain lagu dari kelapa sawit ya. Nah, pokoknya semuanya dari kelapa sawit, pokoknya ya. Karena bidang dari Bang Lubis ini kan kelapa sawit gitu. Jadi semua nggak jauh-jauh dari kelapa sawit ya. Dari kelapa sawit. Kemudian batangnya bisa jadi apa? Triplek. Sekarang kan muncul tuh di kita di teknologi kita bisa lihat turunan dan pemanfaatan sawit, limbah semuanya itu sudah muncul. Sudah muncul baik dari teknik gula dan lain-lainnya sudah muncul. Hanya saja tinggal ayo dong pemuda kreatif di Jambi, pendengar dimanapun berada, mau gabung, jangan sungkan-sungkan, jangan malas, jangan malu-malu, jangan gengsi masuk hutan, biarlah gosong seperti ini. Yang penting duitnya nggak gosong. Duitnya nggak gosong itu yang penting ya. Seperti itu gitu kan. Kita banyak pemuda sekarang gengsi, pemuda-pemuda sekarang ini tamat kuliah, tamat ini. Memang sekarang dunia kerja itu memang mencari yang skill ya, bukan hanya faktor pendidikan saja, tetapi kemampuan kita, kemudian bersaingnya kita. Tapi memang benar-benar fight kan kalau misalnya mau cari kerja sekarang kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan peluang kerja sendiri gitu? Kenapa kita tidak buat peluang kerja? Kita buat aja turunan seperti gula. Bisa gula semut, bisa gula cair. Kombinasikan lagi jadi gula jahe. Kombinasikan lagi gula ini ke produk apa? Nah, kami ke kopi bisa kopi ya. Nah, kemudian inovasi-inovasi ini semua ada di Rumah Kreatif Nekno.
berarti di sini kumpulnya orang-orang kreatif ya? Karena dibilang rumah kreatif ya? Namanya rumah kreatif. Makanya juga sekarang sudah pengembangan lagi digalakkan mengenai koperasi. Kita juga ada koperasi. Koperasi Nekno Kreatif Jambi. Oke, jadi semakin luas ya? Semakin luas. Jadi tidak ada keterbatasan, tidak ada rasa minder orang untuk bergabung. Tidak ada merasakan, aduh, nanti kalau saya bergabung gimana ya? Diterima atau enggaknya? Sekarang ayo mau. Ya, yang penting niat dulu ya? Niat dulu. Toh kami melatih juga nggak mesti harus dibayar. Tidak mesti semuanya kita ukurkan dengan uang. Iya. Hanya kecocokan dan kesenangan hati. Oke, siap. Ini saya setuju nih. Berarti nggak mengukurnya dari materi ya? Ukurlah dari hati dan ketulusannya. Kalau kita ukur dengan uang saja, hati tidak tulus, maka tidak juga sempurna dalam hal menciptakan suatu produk. Nanti gulanya nggak manis ya? Nggak manis. Masem banget karena nggak dari hati. Yang ada asam, jadi asam juga gulanya nanti takutnya ya. Jadi memang sudah ada wadahnya ya, wadah untuk anak-anak kreatif. Ya nanti di situ diberikan pembekalan, pelatihan, sehingga mereka yang mungkin punya basic UMKM yang masih sederhana nanti juga bisa turut dikembangkan bersama-sama, menciptakan inovasi lagi yang lebih lanjut gitu ya. Oke. Kami pun di segi melatih produk, kita juga ada melatih mengenai manajemen keuangannya, melatih mengenai kemasan, melatih mengenai pemasaran. Ya sekarang, ya kita juga kemarin juga ada juga mahasiswa yang magang, mahasiswa yang ikut tergabung pengabdian masyarakatnya terhadap menciptakan suatu produk-produk. Ya ada juga ke rumah kreatif Nekno juga. Kami juga kemarin juga berbagi juga terhadap inovasi gula ini. Seperti gula digabungkan dengan ada petani jahe, kita buat gula jahe. Iya, jadi permen bisa ya? Jadi permen. Nah, jadi gula ini dimasak dengan kandungan jahe, maka jadi langsung gula jahe. Nah, sekarang kita lagi inovasi. Nah, sekarang inovasi ini dengan pasar yang sangat berpeluang sekarang ini, ayo dong, jangan sungkan-sungkan kita bergabung gitu kan, membuat ide-ide kreatif, kita munculkan aja dulu. Nanti kita akan latih, kita akan kemas praktisi-praktisi kita juga ada. Ada juga dari kampus, ada juga dari pengamat dan pemerhati terhadap produk. Berarti memang tugas Bang Lubis ini ya tidak hanya sekedar persiapan dan juga pelatihan produksi ya, tetapi memang benar-benar dituntun sampai dengan jadi gitu. Sampai dengan pemasarannya juga akan dituntun ya. Karena pasti kita punya planning ataupun perencanaan juga bagaimana ketika kita sudah memproduksi produk ini pasarnya bakal mau kemana gitu ya. Jadi sudah ada bayangan di awal sehingga nanti mudah untuk mengarahkannya gitu. Benar sekali. Kita bekerja ini tentu kan kita lihat dulu berapa banyak manfaat daripada moderatnya. Nah, berapa banyak manfaat daripada keuntungannya. Kemudian bisa nggak ini menguntungkan bagi semua orang? Jangan hanya kita memikirkan untung kita pribadi saja, memikirkan untung kita kelompok saja. Selagi ini bisa bermanfaat dan mengajak orang banyak, kenapa tidak? Why not ya? Kenapa tidak? Sekarang ya kalau pengamatan kami ya selaku melatih produk ini, tidak begitu banyak orang yang mau berbagi ilmu terhadap kemampuan yang ada pada mereka sendiri. Tidak banyak ya. Kadang agak sedikit masih dirahasiakan gitu ya. Mungkin apakah faktor takut tersaingnya atau gimana ya? Sekarang kalau kita lihat penjual saja di pasar itu hampir rata-rata sekelilingnya penjual semua. Ya kan, elektronik hampir 20 ruko semua, tapi mereka punya pelanggan. Punya rezekinya masing-masing ya. Masing-masing. Kenapa kita tidak balikkan ke kodrat kita seperti itu? Mari ketika kita banyak bersilaturahmi, banyak kita bergaul, banyak kita berteman, itu rezeki sebenarnya. Nah, ketika Mas Azal sendiri, saya punya gula nih, Mas kan punya mau konsumsi gula, dengan kenal, ya udah, saya pesan aja. Nah, kan begitu. Relasi ya. Kru-kru kita di sini, banyak pendengar kita di mana-mana pun. Ayo, kenapa kita tidak cinta dengan produk lokal kita? Kenapa kita harus impor? Ya kan? Kenapa kita harus mendatangkan produk dari luar sama dengan produk kita yang ada di Jambi? Kenapa kita tidak memanfaatkan? Kalau bisa kita malah ngirim produknya keluar gitu ya. Kita ngirim. Coba kalau kita kompak pengkonsumsi ini adalah kita sama-sama gotong royong dalam hal mengembangkan ini. Kita kan juga pengkonsumsi.
Lain hal kalau kita tidak mengkonsumsi, iya produk jual saja. Tapi kan kita mengkonsumsi, kenapa tidak dari kita untuk kita? Oke. Belanja dari kita untuk kita juga. Nah, inilah. Nah, kalau untuk menawarkan ke konsumen itu biasanya kan mereka mikir juga nih, apalagi ini juga mungkin ada terobosan baru ya, karena selama ini mungkin konsumen itu lebih familiarnya dengan gula aren gitu, gula aren yang dari pohon aren ya. Pohon aren, ya. Nah, kalau ini kan gula dari sawit gitu. Nah, bagaimana meyakinkan konsumen dan mungkin sudah ditelitikah bagaimana kandungannya dan bagaimana manfaatnya dan apa yang bisa dirasakan masyarakat ketika mereka mungkin bisa beralih ke gula ini, Bang? Ya, sebenarnya ketika kita taruh di meja 3 macam gula, ada gula sawit, ada gula aren, ada gula kelapa ya. Oke, kemudian gula tebu. Bukan. Bukan. Kelapa. Gula kelapa. Ada gula kelapa. Ada gula kelapa. Kemudian ada gula tebu. Nah, ketika kita sanding, mereka hampir mengatakan, loh kok sama ya? Nah, berarti kalau kita lihat ini tergantung lidah orang yang konsumsi gitu kan. Kalau dia lidahnya itu hari itu, kalau kita uji 10 orang hari itu dengan makan bermacam-macam apa yang dimakan sebelumnya, kita suruh tes makan gula, pasti berbeda-beda jawabnya. Iya, betul. Iya kan? Ada tadi yang baru minum makan es, kita suruh tes yang gula, kok hambal ya? Ada lagi. Tetapi ketika yang murni pure orang memang pengkonsumsi gula, seperti Mas Anzal tadi bilang, dia akan mengatakan, oh, kok sama ya? Kayak arennya. Kok sama kayak arennya? Nah, seperti itu. Nah, dari kadar hasil kita lab juga, melalui Unja juga kita ada lab, kadar gulanya agak sedikit rendah. Oh, berarti udah diteliti ya? Ada diteliti. Udah ada penelitiannya. Nah, sekarang kita juga lagi meneliti ini untuk sertifikatnya. Sertifikat lanjutannya, karena memang yang kami lakukan itu kan belum semuanya. Kan sekarang ini banyak nih permintaan, minta tes ini, ada 9 macam tes. Sedangkan kita lagi terbatas di kampus hanya cuma 4 uji labornya. Kemudian di dinas hanya keterbatasan berapa poin yang bisa diteliti. Nah, ini nanti kita akan ke labor tersendiri untuk meriset gula ini. Tapi sementara yang riset sebelumnya itu berarti kadar gulanya rendah, dan ini juga aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat ya. Kemudian untuk pasar, semua pasar pengguna gula, apalagi mau lebaran ya. Oh iya betul ya. Biasa kalau lebaran itu mau buat kue, sarang semut aja pakai gula kayak gini kan? Iya, kue buat sarang semut ya. Jadi kita tidak takut lah terkait pangsa pasarnya gitu kan. Kita tidak takut. Toh ini juga kita sudah menjual di lokal juga sudah hampir rutin lah sekarang di Sungai Bahar sendiri untuk konsumsinya 8 ton per bulan. Oh, banyak juga ya? Baru di Sungai Bahar saja 8 ton. Belum lagi Kota Jambi. Kalau kita survei semua, cuko, pempek. Iya, cuko pempek juga pakai gula ini ya. Gado-gado kan. Jadi lapar ya. Goda-goda juga. Ya kan bisa goda-goda. Bisa goda-goda sambil gado-gado ya, Bang ya. Iya juga ya, memang ini bisa menjadi campuran untuk membuat bahan makanan lain ya. Tidak hanya untuk minuman. Jodoh. Produk lokal kita kan gelamai. Nah, ini sebenarnya kan produk lokal ya sebenarnya kan. Nah, kalau seandainya nanti di pekan UMKM atau di pekan kegiatan yang besar nanti kami akan tampilkan. Kita akan tampilkan loh, kita akan pamerankan misalnya kan, kita akan launching, kita akan demokan. Oh ini loh. Sebenarnya yang kita jual di lapangan ini selalu masyarakat sendiri itu menilainya itu aren. Jadi kalau kita bilang ini gula sawit, rasa kayak gula aren. Oh. Nah, akhirnya pembelian aren ya udah. Ya namanya orang mau jual ya silahkan. Nggak perlu kita ngotot-ngotot. Oh ini gula sawit loh, ini bukan gula aren. Nggak. Sekarang kamu rasakan, kamu coba. Nah, semuanya mengkonsumsi. Nah, cuman nge-brandnya tadi. Nah makanya kami yang nge-brandnya bahwasanya ini tetap kami sampaikan gula sawit. Nah, mau mereka mengatakan sama seperti gula sejenisnya, itu silahkan.
namun tetap brand kita ini adalah gula sawit. Berarti udah ditekanin dari awal kepada konsumen bahwa ini gula sawit. Tapi ketika konsumen mau milih gula ini dan mereka mengklaim ini bukan gula sawit, it's okay. Tapi dari awal kan kita sudah ngasih kepercayaan kepada mereka. Oke, nanti kita demokan lah di suatu acara, kita bawa batang sawitnya. Kita produksi langsung di situ ya. Di situ. Tapi kan lama ngumpulin niranya kan lama. Kita cuma tester aja. Tester aja. Kalau satu batang sawit kita tumbang, kita ujikan, kemudian kita bawa agak lama ya. Seharian. Ini kayaknya butuh pameran yang mungkin sebulan gitu. Nggak, kita tuh pamerannya itu hanya melihat, kan mereka melihat, tetapi ya di media juga sudah banyak lah kita melakukan itu kan. Bisa dicek juga mungkin ya di YouTube kan ada juga kali ya. Penggiat gula ini sudah banyak. Hanya saja yang berani mengatakan, nah inilah rasa cinta kita dengan produk ini, kadang kan sering kita lupa juga. UMKM tidak usah lah kita terlalu istilahnya itu. Kalau memang ya ini produk real kita adalah gula sawit, sebutkan aja gula sawit. Nggak perlu ngetren mencatat nama-nama yang agak aneh-aneh gitu. Iya betul. Ya kan sekarang kan banyak tuh catat nama yang aneh-aneh. Kemudian di Jambi juga beredar masakan-masakan luar semua. Mana ada pameran kalau kita lihat jajanan pinggir jalan itu bahasa-bahasa luar semua. Iya. Bukan bahasa Jambi atau Indonesia ya. Bukan produk Jambi kadang, padahal lemang. Saya tahu ini apa nih. Iya juga sih lemang. Kan lemang, cuma isiannya beda ya. Iya beda. Kalau lemang kan suwir ayam, kalau itu ayamnya mungkin digoreng. Digoreng dikasih tepung. Oke. Hal yang begini gitu. Harganya mahal ya daripada lemang ya. Lebih murah lemang ya. Jadi kami juga nanti ke depannya, ayo dong kita cinta dengan produk lokal kita Jambi, sangat banyak sekali. Nggak usah lah kita ikut tren-tren. Kalau tren-tren itu kita ikutkan, UMKM kita hilang loh produk lokalnya. Iya betul. Ceplokannya semuanya udah kayak luar semua. Nama makanan luar negeri semua, nama makanan luar negeri semua. Sedangkan kita ini mau dengar ini makanan kita gitu. Ini produk asli kita di Jambi. Kenapa nggak kita kuatkan? Kenapa nggak kita kembangkan? Kami greget ya melatih itu agar cinta terhadap produk lokal kita. Nyatanya sekarang boleh kita hitung bisnis, boleh kita dengan ini menaikkan omset tetapi bisa juga loh skemanya kita rubah. Iya. Bisa juga image masyarakat kita rubah dengan lokal, produk lokal tadi muncul, tidak menghilangkan produk lokalnya tadi, sehingga hilang nanti di mata selanjutnya. Di anak-anak pun generasi baru nanti dia akan tidak tahu lagi itu lemang, tidak tahu lagi jodoh. Tahunya dengan bahasa kekinian mungkin yang diadopsi dari negara luar. Jadi anak sekarang itu ketika dia ini apa ini lemang, bukan katanya. Kan aneh kan. Jadi hilang nanti. Jadi ketika kita terjajah dari segi nama produk kita dijajah, kemudian nama produk lokal kita terjajah juga, kami tetap mengatakan ini adalah gula sawit ya, tetap branding itu yang penting ya. Kita ini brandingkan gula sawit. Ketika nanti produknya bagaimanapun, tetap kita harus yakinkan bahwasanya kita pencipta atau kita yang mau menjual, percayalah dengan produk kita. Yang salah kita kombinasikan dengan boleh, tapi kan kita lihat kalau kami sendiri ya, berbeda yang lain ya itu terserah. Kami sendiri mengajak, ayo kita cinta produk lokal kita. Oke, ini penting banget ya untuk bangga buatan sendiri ya. Bangga buatan sendiri. Betul, karena kita nggak bisa pungkiri juga UMKM kan sekarang semakin inovatif, produk-produknya semakin keren-keren dan nggak kalah juga dengan dari negara luar gitu. Apa salahnya kita juga bisa memberdayakan produk-produk mereka, kita konsumsi produk-produk mereka, sehingga ya ekonominya juga bakal tumbuh gitu, terutama di daerah kita. Keren banget ya bang. Sekarang kan TPRI aja bangga bantu Indonesia lah. Iya. Bantu UMKM ya. Bantu publikasi ya. Karena mungkin lewat tayangan podcast ini juga sobat yang awalnya nggak tahu nih gula sawit, akhirnya dengan hadirnya Bang Lubis ya tahu ya, ternyata ini gula sawit. Dan mungkin ketika mereka belanja ke pasar yang abang bilang tadi ada 3 pilihan gula, mereka pasti mungkin ada yang nanya juga, ini gula sawit nggak? Iya. Pasti gitu ya. Karena semuanya sama gitu kan. Sama gitu kan. Nanti kita dari kemasannya lagi nanti kita akan bedakan. Nah,
Kami juga terima kasih ya, podcast ini selalu digalakkan, kemudian pendengarnya akan sangat setia bila mana inovasi-inovasi ini. TPRI juga kami lihat sangat support terhadap produk-produk UMKM. Kemudian ada juga di setiap hari Kamis ya. Iya. Setiap hari Kamis Itu ada dialog lagi. Dialog Studio sebelah ya. sebelah. Tapi saya kadang ada di sana, kadang enggak gitu. Tapi kalau di sini udah pasti. Iya, karena itu. Jadi hal-hal yang demikian ini kan sudah menjadi bagi kami kebanggaan bagi tersendiri ya, bagi kami selaku pelaku UMKM atau pelatih juga, bahwasanya pemerintah melalui media elektronik atau media liputan seperti ini menyupport UMKM. Itu sangat antusias kami. Ucapan terima kasih kami juga ke TPRI Jambi khususnya. Kru-krunya juga enak-enak juga. Iya betul. Ini kalau abang udah bilang terima kasih, nanti kapan-kapan kru TVRI bakal main nih. Oh iya. Bakal main ke ini. Iya. Ke tempat produksinya. Produksinya kan juga mengajak mengundang. Inilah keluarga itu adalah di mana kita bisa saling berbagi dan saling bisa merasakan apa yang kita ciptakan, apa yang kita kembangkan. Betul. Nanti kalau misalnya kita udah coba gula sawitnya dari Bang Lubis ya, yang udah dilatih sama Bang Lubis, kita akan jadi keluarga Bang Lubis ya. Dapat marga kita. Tapi kalau saya itu lebih datang ke Jambi ya, karena lahir udah besar di Jambi ini. Iya. Tapi kan emang kalau keturunan Sumatera Utara, Iya, tapi tetap lahirnya di Jambi. Lahir di ya? Jambi, saya lahir besar di Jambi. Kalau di Bungo ya, kalau bahasa Bungo, ngan kok Bungo. Oh, lupa orang Bungo kolam. Cuman kandungan atau marga. Iya, sering manggil Lubis ya. Oke, Bang Lubis. Jadi sudah ada berapa banyak pelaku UMKM yang sudah abang aplikasikan ilmu abang ke mereka di Jambi dan daerah mana saja gitu? Kalau untuk gula ini kita dulu ada di Merlung. Di Merlung, di oke. Teluk, kemudian di Sungai Bahar. Teman-teman kita juga ada di sana. Kemudian di Sengeti, Sungai Gelam juga ada. Keliling-keliling dong, Bang? Keliling. Berarti dalam jangka waktu berapa lama Bang mungkin ngasih pelatihan ini di Merlung? Sebulan sekali ya? Sebenarnya ada juga kemarin itu di Merlung koperasi, saya lupa, mereka sudah ada kontak juga ada koperasi kelompok mereka pingin juga. Kemudian ada di Tanjab Bar juga ya. Tanjab Bar kemarin juga menginginkan, ternyata bisa ya, bisa. Saya yakin ketika sudah dilatih dan melaksanakan dan mengaplikasikannya langsung, mempraktekannya langsung, ini tidak rumit. Tidak rumit. Hanya kita pola masak saja. Iya. Nah, pola butuh masak saja. ketekunan dan keuletan ya. Iya, hanya saja di teknik pengupasan pohon dan penderesan saja sebenarnya yang ini. Kalau pola masak tinggal lagi inovasi saja. Kalau seandainya nggak ngerti memasakkan, membekukannya, jadikan gula cair. Oh iya betul. Ya kan, kalau seandainya dia trouble terhadap ini kan terkait air nira ya, spesifik air nira ini kan macam-macam. Ketika dia basi dimasak, mungkin dia tidak mau keras membeku, tapi bisa diarahkan untuk jadi gula apa gitu kan. Nah, upaya Bang Lubis nanti ke depannya seperti apa Bang, supaya kita kan tahu tadi kita udah sampaikan juga bahwa banyak nih potensi kebun sawit di Jambi yang mungkin ada kebun sawit masyarakat yang bisa dipakai pohonnya yang udah tumbang, yang memang udah nggak produktif lagi, sehingga gula sawit ini juga bisa menyebar di daerah-daerah lainnya Bang. Sebenarnya sekarang sudah enak ya. Apa pemerintah sudah menciptakan di setiap kabupaten, kota, kelurahan dan desa itu koperasi merah putih. Iya betul. Kemudian Baru diluncurkan kemarin ya. Iya. Kemudian Kemarin, kalau sekarang kemarin ya. Iya. Cuman ini tayangnya hari iya, sebulan lagi. Kemudian ada juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, di setiap desa pasti dong mereka mengerti dan memahami lingkungan dan wilayahnya. Nah, disitulah kita nanti berkolaborasi terkait memanfaatkan dan mengajak setiap pelaku. Kemudian ada juga sekarang ini kan ibu-ibu PKK. Iya. Hampir di setiap kelurahan dan desa ada PKK-nya. Ada. Sektor PKK. Tapi semuanya itu adalah tergantung innama a'malu binniyat. Ada nggak niatnya? Betul. Nah, kalau kita giat kita untuk melatih, ternyata niatnya tidak ada, ya repot juga. Ya. Tetapi macam mana membangkitkan niat ini tadi? Ya dengan ini tadi, dengan memberikan pemahaman, menunjukkan arahan-arahan dan motivasi penggerak, kemudian bagaimana mereka itu merasa
oh ini tidak begitu rumit, kemudian ternyata bisa minimal untuk mereka sendiri lah, minimal untuk konsumsi mereka sendiri. Kalau seandainya mereka mau pasar, kita juga siap pasarnya. Nah, terkait itu. Ya, terkadang orang tuh ngerasa bosan ya, ngerasa bosan karena proses Kan gitu. proses. Nah, gimana caranya supaya mereka nggak bosan Bang dengan proses tadi Bang? Ya nggak mungkin kita pecut ya. Mungkin kita pecut ya. Mungkin kita ancam mereka. Ya, karena manusiawi lah Bang ya. Nggak mungkin diancam kan, ayo semangat. Enggak. Sebenarnya ketika yang kita latih ini, ya riwayat ya, pengalaman kita melatih, awalnya mereka tidak tertarik, awalnya mereka aneh ya. Tetapi ketika Kontra sudah malah ada ya. yang melakukan, sudah ada yang mencoba, kita ini kan hobi ikut-ikutan. Latah ya. Nah, hobi ikut-ikutan. Dulu kan sama seperti kalau kita bertani. Kalau hari ini kita tani cabai, semua tani cabai, pas pasarannya murah, ngeluh. Beralih lagi ya. Beralih lagi, tumbang. Sama dulu, harga karet dulu bagus, semua tanam karet. Iya. Sekarang harga sawit bagus, pindah sawit. Pindah sawit. Jadi pola itu masih bisa. Jadi masih ada. Dari 10 orang masih ada 3 atau 2 yang memang betul-betul muncul niatnya. Nah, jadi optimis kami seperti itu. Memang kita tidak bisa mengatakan 100% orang tertarik dan minat, tidak. Tapi kita siapkanlah orang 10, yakin kami 2 atau 3 orang akan nyangkut ya. nyangkut di situ. Tetapi kalau kita tidak ada keyakinan demikian, tidak ada kita ajak mereka untuk melakukannya, ya sampai sekarang pun tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Nah, jadi ayo praktek, jangan kita hanya teori saja. Gimana trouble-nya? Selalu orang mengatakan, sulit Pak, sulit, untuk ini sulit. Jangan kita berpikir bercerita sulit. Kita lakukan dulu, di mana letak sulitnya, di situ nanti kita akan lihat solusinya. Kita pecahkan sama-sama ya. Kita pecahkan sama-sama. Jadi ketika kita dalam hati kita itu sudah muncul rasa sulit, rumit, kemanapun ya udah tidak bisa, pasti bakal tersesat. Tetapi sulit Pak, coba dulu. Kita selalu mengatakan laksanakan dulu, jangan banyak cerita, jangan banyak tanya dulu. Ayo kita laksanakan dulu, ayo kita sama-sama. Nanti sulit tuh mungkin sulit gara-gara nggak terbiasa kali ya, karena kan mengenalkan hal yang baru gitu. Karena sempit pemikirannya. Sekarang kan pemikiran orang sekarang ini kan yang penting nenek saya, tanah saya luas, kebun sawit saya luas, tunggu habis itu dulu, baru nanti saya berusaha ke yang lain. Jangan. Ingat suatu masa nanti, di tahap kita ada masa sulitnya, baru kita bahkan terpikir, oh ternyata kenapa nggak saya dari dulu ngelakuin ini gitu. Ngelakuin ini, kenapa? Jadi jangan ada tanya kenapa tadi, sebab buatlah dulu, jangan bertanya-tanya terlalu jauh, laksanakan dulu. Tapi ngomongin masalah peluang ya, ini gimana peluangnya Bang untuk pasar Indonesia? Mungkin juga memungkinkan nggak untuk pasar internasional Bang? Kita juga sudah ada kemarin, itu Belanda, kemudian di luar negeri juga sudah ada juga diaspora kita ya, yang menginginkan ini. Hasil lab dan uji sudah sampai, semuanya tertarik. Hanya saja kan sekarang itu tadi, untuk partai besar dan untuk memenuhi pasar yang luas, kita tadi kan trouble-nya terhadap pohon, bahan bakunya tadi. Karena tadi program PSR pemerintah ini kan tumbang langsung cincang tadi. Nah, ini kami juga sudah jalin komunikasi baik dengan pemerintah, Disbun, kemudian DPR juga masih mencari solusi bagaimana agar batang sawit ini jangan dicincang dulu. Nah, kalau ini sudah bisa nanti terlaksana, pasar luar maupun pasar lokal dalam negeri itu bisa terpenuhi. Yang penting bahan bakunya dulu. Kalau sekarang kan kita masih pasar lokal saja karena mandiri tadi. Menumbang yang ada-ada saja. Kalau yang pemerintah kan udah positif nih. Program mereka tuh tahun ini saja 14.000 hektar. Tahun depannya lagi, setiap tahun ada. Nah, sekarang PTP saja di PTP 4 kita di sini di Rimbu Bujang 500 hektar sekarang mau tumbang, tetapi pola mereka tetap tumbang dicincang. Nah, coba kalau diberikan kesempatan kepada kita 500 hektar ini, saya yakin kan uji coba dulu ya, 500 hektar ya, 500 hektar untuk yang ini ya, untuk skala besar. Kalau sekarang yang mandiri sekarang rutin kok kita laksanakan. Tapi itu tadi pasarnya besar, jadi tidak takut kita mengenai pasar. Pabrik kecap aja menggunakan ini.
kecap saja menggunakan gula. Iya. Nah, di Jambinya ada 2 pabrik kecap. Betul. Nah, kita belum sampai ke situ. Lagi lokal saja kita kewalahan. Kenapa? Karena batang sawit ini tadi. Batang sawitnya sekarang tiangnya adalah mengajak pemerintah maupun stakeholder terkait agar pola penumbangan batang sawit ini jangan dicincang. Itu saja kuncinya. Oke, berarti balik-balik lagi ke bahan baku pembuatan gula ini ya. Iya, cuman di bahan baku. Kalau teknologi kemudian manusianya, sekarang aja banyak pengangguran. Iya. Kalau misalnya banyak yang tahu bagaimana progres ke depannya, tidak hanya profit tapi benefit yang didapatkan, pasti banyak orang yang nanti bakal mau meneruskan usaha ini. Banyak, sangat banyak. Yang penting bahan bakunya. Kalau seandainya pemerintah mengizinkan 14.000 hektar ini kita kelola, saya yakin yang mau daftar pegawai yang bapaknya yang mundur-mundur yang tidak terima di pabrik-pabrik itu, kita ajak semua ke Jambi ditarik ya Bang. Kenapa? Kan kita gaji mereka. Iya betul. Bukannya mereka tuh bekerja sukarela. Siapa tahu mereka juga bisa mandiri ya. Mereka produksi sendiri dan mungkin nanti ada suatu yang masarin kan. Ada wadah yang nampung. Jadi sekarang ini kita ini tetap bahan baku ya yang kami ya selaku melatih, kemudian di lapangannya apa sih kendala beratnya? Itu cuma satu. Pola pemerintah yang sekarang ada program PSL ini, tumbang cincang inilah yang harus dirumuskan, jangan dilakukan pencincangan dulu, kasih kesempatan untuk pemanfaatan gula. Kalau ini terlaksana, insya Allah pasar ekspor, pasar dalam negeri akan terpenuhi. Tapi kalau saya lihat dari postingannya kemarin ini udah sampai ke Belanda. Belanda tuh Paris. Amerika ya. Itu gimana caranya sampai bisa kebawa ke sana, Bang? Karena komunitas tadi ya, itulah adanya komunitas tadi kan. Kita bergabung di komunitas. Komunitas ini kan orang-orangnya kan bukan hanya dalam negeri saja. Nah, di luar negeri juga ada. Dan dia akan melirik dan mengajak. Ternyata di luar negeri itu juga penggemar juga produk-produk lokal. Nah, terutama di Amerika itu, ada diaspora kita di sana gitu kan. Nah, dia juga minta. Tetapi kan kalau mereka minta itu kan kontaineran dalam skala yang besar gitu kan. Sedangkan kita untuk bahan baku belum terjamin gitu kan. Maksudnya belum terjamin dalam skala besar ya. Kalau mandiri. Kalau untuk lokal masih bisa di backup ya. Ini saja. Cuma itu. Oke, berarti memang harus ada peran dari pihak tertentu ya, supaya nanti para pelaku UMKM di usaha ini juga bisa makin grow lagi, makin up lagi, sehingga pemasarannya tuh juga semakin luas ya Bang ya. Oke, dari tadi kita megangin gula Bang, boleh kita tunjukin nggak gulanya Bang? Oh enggak lah, ini aja. Jangan dibawa pulang dong Bang. Enggak lah. Coba Abang liatin dulu ke kamera bentuknya gimana Bang, boleh dibuka Bang? Boleh dibuka Bang? Wah, jadi malu-malu ini ya? Iya, jadi malu-malu gulanya nggak mau dibuka ya? Oh, dibuka. Ini udah ini kan. Mungkin bisa sambil Abang jelasin lah ya. Iya. Tuh, bagaimana keunggulan dari gula ini? Ya sebenarnya aromanya. Iya sih, dari tadi ditutup aja tadi saya udah ngecium aromanya itu udah kemana-mana gitu. Coba. Iya, ini udah kecium aromanya sebenarnya. Aromanya gitu. Ini udah kecium ya aromanya ya. Ini kita tunjukin dulu ya guys ya. Bagaimana bentuk dari gula sawit ini. Nah, kelihatan nggak? Kameranya mana yang ini ya? Kita zoom dulu ya. Kan hampir sama kan? Hampir sama sih sebenarnya ya. Sama. Bukan warna saya gitu. Sama kayak di pasaran. Benar-benar saya lihatin kulitnya ya. Iya. Setiap pelaku gula itu bukannya hitam ya. Iya betul. Ada yang putih. Ada yang burina putih. Halo Burina. Iya. Oke, kalau gula ini ada masa expire-nya nggak? Enggak. Kalau gula ini kalau dari kadar kematangannya kemudian tidak ada kadar air yang tinggi, dia awet. Hanya saja kan gula ini cuman meleleh aja. Berarti nggak boleh kena suhu yang panas ya? Panas. Ditaruh di mobilnya taruh di bawah matahari itu nggak boleh. Cuman itu saja. Meleleh dia. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Paling kalau di tempat yang kering juga itu tidak merubah rasa dan tidak berjamur. Oke. Berarti kalau misalnya kita untuk konsumsi di rumah, nah itu nyimpannya lebih baiknya di mana? Di lemari es atau di mana? Kalau untuk di rumah nyimpannya jangan di tempat semut ya. Oke, betul. Karena mengundang koloni nanti ya. Makin rame. Kartu keluarga bakal nambah. Yang jelas penyimpannya di tempat yang kering ya. Dia kemudian saya rasa untuk gula sekarang tuh jarang lah orang menyimpan dalam waktu lama.
Pasti konsumsi lah. Pasti cepat ya. Cepat dia konsumsi. Entah itu mau dibuat cola atau apa, kita tidak tahu ya. Apalagi kalau di rumah kan. Ya, namun gula ini bukan untuk koleksi. Nah, itu gula bukan untuk koleksi saja. Jadi tidak perlu ada tempat khusus ya. Tempat khusus hanya saja pertama tidak pada semut ya. Karena kan semut kan yang akan mengejar gula ini. Yang penting tertutup rapat, mau dia di dalam lemari es maupun di luar, yang penting tertutup rapat dan tidak masuk semut. Itu aja. Oke, nggak ada kedap udara juga. Nggak mesti ya. Nggak mesti harus kedap udara, nggak usah suhu sekian. Oke, siap. Nah, Bang, mungkin apa nih yang Abang sarankan juga kepada pelaku UMKM ini sehingga mereka tidak hanya sekedar menjualnya itu di pasaran saja, siapa tahu bisa berkolaborasi juga dengan pelaku usaha lain seperti tadi kopi gitu. Nah, gimana cara dorong mereka supaya mereka juga makin aktif nih untuk memperkenalkan gula sawit ini, Bang, ke berbagai sektor? Sebenarnya di sektor sekarang kan di Jambi ini kan ada banyak juga barista ini kan penggiat kopi. Betul. Kopi sekarang kan rame banget ya. Ada kopi gula aren, kopi macam-macam. Ada jahe, ada kopi banyak. Maca aren juga ada loh. Nah, ya kan. Tetapi semua yang kita berikan kepada mereka tetap sama ya, tetap sama. Rasa dan ininya tetap, tidak ada pembeda lain. Nah, kemudian dari pengkonsumsi makanan olahan rumahan juga sama juga. Kalau harga juga sama kok, kompetitif juga. Tidak ada mengatakan gula sawit ini harganya akan mahal daripada gula umumnya, tidak. Sama saja. Nah, tinggal lagi keinginannya bagaimana saja. Mau bagaimana? Dia mau semut, kita buatkan gula semut. Mau cair, kita buatkan gula cair. Mau beku ya seperti ini kita bukukan. Tergantung request ya. Tergantung request. Nanti bisa hubungin Bang Lubi saja. Iya, di rumah kreatifnya. Bang, kasih semangat nih Bang untuk UMKM yang ada di Jambi, Bang, terutama UMKM yang memproduksi gula sawit yang binaan Abang. Ya, tetap semangat ya. Nah, untuk pelaku penggiat gula merah sawit di Jambi, tetap optimis dan semangat. Kita juga lagi memperjuangkan bahwasanya kelangsungan dan untuk bahan baku. Kita lagi berkoordinasi juga dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Yakinlah setiap usaha itu akan ada hasil yang maksimal. Yang penting kita percaya, ikhlas dan tulus. Jangan sakit hati, jangan suka mengeluh, dan jangan terlalu banyak bercerita, baper dan lain-lainnya. Optimis saja, kita laksanakan apapun kata orang, bagaimanapun orang bercerita. Yang penting tekuni, pelajari, ikuti tahapan-tahapannya, maka sukseslah dalam membuat gula sawit. Yang pasti tujuannya adalah sukses bersama, memajukan produk lokal. Ya, sehingga ekonomi di tingkat paling bawah itu juga dapat tumbuh dengan baik. Iya, benar sekali. Bayangan kedepannya Bang, gula sawit ini bakal apa Bang? Kalau bayangan ke depan ini gula sawit ini bisa meroket ya. Bisa meroket ya, terutama seluruh Indonesia Raya nanti akan menyebutkan bahwasanya ini adalah gula sawit. Jadi tidak akan ada lagi, akan familiar juga nanti bahwasanya ini gula sawit, bukan gula aren. Nah, karena orang ini gula aren, gula tebu, gula kelapa. Tapi orang akan mengatakan se-Indonesia Raya harapan nanti ini adalah gula sawit. Ngebrandnya lagi ya. Lagi kan, senasional lagi. Jadi taunya adalah gula sawit, dan ini salah satu pilihan gula juga bagi masyarakat. Ya. Kalau kita buat itu gula sawit Jambi. Gula Jambi. Esnya mana Bang? gula Jambi. Gula saja gitu gimana ya, gula sawit Jambi. Luar biasa, makasih banyak nih. Ya Bang ya, semoga nanti sobat podcast yang punya pohon sawit yang nggak terpakai nanti bisa diproduksi juga menjadi gula sawit. Siapa tahu ada kesempatan juga bisa bergabung yang bisa dilatih sama Bang Lubi secara langsung supaya nanti bisa menghasilkan produk-produk ya lumayan untuk nambah-nambah ekonomi, terutama ekonomi keluarga ya Bang ya. Makasih banyak Bang sudah memberikan banyak ilmu dan juga inspirasi untuk masyarakat Jambi. Nah, di akhir segmen ini Abang saya persilahkan untuk mengucapkan kepada sobat podcast Punya Kito ya. Gampang Bang, cuman bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Tapi pakai gaya Bang. Tapi terserah Bang Lubis deh gayanya gimana. Bebas. Kalau tadi kan saya gini gayanya Bang ya. Nah, kalau Abang terserah bebas gayanya gimana. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito.
Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan Bang Emir Lubis di podcast punya kita. Sampai jumpa.